Di depan para wartawan, mereka meninju dan menendangnya. Namun, Rizky tidak bisa terluka dengan mudah, jadi Alan memanggil lebih banyak orang. Pada saat ini, Zalina Mira dengan tenang mengumumkan bahwa konferensi pers telah berakhir. Tapi, sama seperti semua orang dengan gugup menyaksikan pemandangan di depan mereka, sesosok misterius muncul di pintu masuk Dirgantara. Itu adalah orang yang seharusnya berada di Jepang. Alexa Geraldine, bukankah itu Alexa Geraldine? Kenapa dia kembali? Ya Tuhan, Alexa juga terlibat. Kali ini kita memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Ini praktis merupakan contoh buku teks dari pertempuran internal yang rusak. Para wartawan dengan cepat mengambil foto Alexa. Pada saat seperti ini, ketika situasinya semakin menarik, Alexa tiba-tiba kembali. Model ini terlihat meninggalkan jalur kehancuran di belakangnya yang akrab dikenal memiliki kerendahan hati. Namun setiap kali dia muncul di suatu tempat, itu selalu berubah menjadi medan perang. Zalina Mira menyaksikan Alexa perlahan mendekati panggung. Dia segera berbalik untuk melihat Alan, memberi isyarat padanya untuk mengatasi situasi dan tidak membiarkan segalanya menjadi lebih buruk. Begitu keamanan Dirgantara dengan cepat berbalik ke arah Alexa. Namun, yang mengejutkan semua orang, Alexa membawa serta pengawalnya sendiri. Bahkan, mereka adalah pengawal profesional. Keamanan tidak bisa berbuat apa-apa saat mereka menyaksikan Alexa berjalan ke atas panggung. Semua orang yakin bahwa belum lama ini, kedua wanita ini berhubungan baik dan Alexa bahkan memuji Zalina Mira. Namun, hanya sedikit waktu yang telah berlalu dan mereka telah berubah menjadi musuh. Faktanya, hubungan mereka telah mencapai di tingkat yang sangat mengerikan. Kenapa kau kembali? Bukankah seharusnya kau di Jepang? Jika aku tidak kembali, aku akan difitnah sampai ke titik di mana karirku akan benar-benar hancur. Alexa melepas kacamata hitamnya dan menatap Zalina Mira. Keduanya, tentu saja, memiliki perbedaan mencolok dalam hal ketinggian. Setiap kali dia menghadapi wanita, Alexa selalu mendapati dirinya memandang rendah mereka. Zalina Mira menatap Alexa, matanya mengandung rasa kebencian. Adegan yang diputar di depan mereka benar-benar terlepas dari kendalinya. Zalina Mira awalnya mengira Alexa akan berbicara. Jika itu masalahnya, dia akan mendapat kesempatan untuk membantah. Namun, Alexa hanya meminta pengawalnya untuk menangani keamanan di sekitar Rizky sebelum berkata kepadanya, "Katakan apa yang ingin kau katakan dan apa yang ingin kau lakukan." "Aku di sini hari ini untuk melindungi temanku," kata Alexa dengan nada serius. "Rizky, kau bisa berbicara tentang kesedihan dan penderitaanmu. Setelah kau mengeluarkan semuanya, kau akhirnya bisa bebas." Rizky memandang Alexa, pada wanita yang tak terduga di depannya. Kembali ke Indonesia Center, demi Natalie, dia rela mengambil risiko merusak citranya dengan menamparkan Indira dan manajernya. Sekarang, demi dia terbang jauh-jauh dari Jepang untuk memasang dinding pengaman di depannya. Rizky tiba-tiba merasakan dorongan kepercayaan saat dia mengangkat kepalanya dan menghadap para wartawan. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan mulai memutar rekaman asli. Rekaman itu memang nyata. Setelah ini, aku akan mengirim rekaman itu untuk diperiksa. Adapun apa yang aku sebutkan sebelumnya tentang bos kita yang iri pada model-modelnya, aku yakin semua orang sudah memiliki ide kasar. Sebelumnya, selama insiden Brian, dalam upaya untuk mengendalikan Alexa, Zalina Mira memerintahkan dia untuk makan malam dengan Brian malam sebelum syuting mereka. Pada akhirnya, hanya karena Alexa menolak, seluruh situasi berubah menjadi berantakan. Setelah itu, muncul serangkaian insiden penindasan yang diciptakan oleh Zalina Mira. Aku yakin semua orang mendengar tentang bagaimana pekerjaan Alexa diberikan kepada Sania dan Indira. Untungnya,
Alexa berhasil memenangkan kembali pengakuan semua orang melalui iklan luar biasa yang dia lakukan untuk LM. Setelah itu, kami melakukan wawancara yang dilakukan Alexa dengan variety show. Untuk mencegah Alexa melanjutkan program, Zalina Mira bahkan menculik asistennya, Natalie dan kakeknya. Karena itu kenapa Alexa harus secara terbuka memintanya kembali di acara itu. Akhirnya, izinkan aku memberitahu kalian tentang insiden penguntit selama acara JK. Aku yakin tidak ada di antara kalian yang akan percaya bahwa CEO agensi benar-benar akan memperkerjakan paparazzi dan model pria untuk bekerja sama dan melakukan tindakan untuk memfitnahnya model di agensinya sendiri. Semua yang baru saja aku katakan adalah apa yang dilakukan Zalina Mira pada Alexa setelah dia menandatangani kontrak dengan Dirgantara. Dan sebagai manajernya, ini semua yang aku katakan adalah jelas dan melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Setelah kata-kata Rizky keluar dari mulutnya, para reporter menjadi gila. Dirgantara Entertainment tidak pernah terlibat dalam skandal yang begitu menakutkan. Siapa yang menyangka pertempuran internal mereka sangat ekstrim, dan di bawah permukaan, ada begitu banyak drama. Zalina Mira melihat situasi yang tak terkendali dan tiba-tiba mundur beberapa langkah. Segala sesuatu yang disebutkan oleh Rizky memiliki banyak bukti yang dapat ditemukan, dia tidak punya cara untuk membalas dan tidak mencegah orang-orang menggali kebenaran. Tidak akan ada yang pernah membayangkan, Rizky akan mengekspos segalanya tanpa menahannya. Zalina Mira menahan amarahnya saat dia berbalik ke Rizky. Rizky, apakah kau masih ingin bertahan di industri ini? Apakah kau memiliki keinginan untuk mati? Apakah kau pikir aku masih peduli tentang bertahan di industri ini? Rizky kembali bertanya dengan dingin. Dari saat kau mendorong Amara Brayaksa ke kematiannya sampai saat kau berencana untuk menyakiti Alexa, aku sudah mulai mengulangi kata-kata ini. Zalina Mira, suatu hari, aku akan membuatmu membayarnya. Industri, apakah kau pikir aku masih peduli tentang itu? Zalina Mira menatap Rizky dengan sikap bermusuhan, matanya merah saat air mata mengalir di pipinya. Pada saat ini, para reporter mulai gusar. Ya Tuhan, jika semua yang dikatakan Rizky adalah kebenaran, maka Zalina Mira dan Dirgantara Entertainment terlalu menakutkan. Aku tahu, pembunuhan dan penculikan, sebagai agensi lapis kedua di industri permodelan, aku selalu berpikir Dirgantara Entertainment tidak akan sebegitu kotor. Baru sekarang aku sadar, aku tahu terlalu sedikit. Aku tidak tahu tentang kejadian Amara Brayaksa, tetapi sehubungan dengan Alexa, aku sudah mendengar bagianku yang adil. Ada desas-desus di industri tentang Alexa yang ditekan selama beberapa waktu sekarang. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Alexa tidak mudah digertak seperti Amara Brayaksa. Tidak ada yang benar. Zalina Mira mendengar semua ejekan dan spekulasi yang datang dari para wartawan dan berteriak histeris, Rizky, kau sudah banyak bicara, tapi apakah kau punya bukti? Jika kau tidak bisa memberikan bukti, maka kau harus membayar harga yang paling serius untuk penghinaan yang kau buat hari ini. Aku mengerti apa yang kau coba lakukan di sini. Semua yang kau lakukan hari ini sudah direncanakan olehmu dan Alexa untuk menghancurkanku. Semua orang memandang Zalina Mira seolah mereka sedang menonton drama. Dibandingkan dengan kata-kata Rizky, jelas dia mencoba untuk berjalan keluar dari situasi, dan mencoba membingkai mereka untuk merencanakan segalanya. Zalina Mira, apakah kau benar-benar ingin melihat bukti? Rizky memandang Zalina Mira dari belakang pengawal. Ekspresinya memiliki jejak ejekan dan kesedihan. Zalina Mira tersedak, dia tiba-tiba terdiam. Dia tahu jika dia menuntut bukti, akan ada banyak netizen yang siap di keyboard mereka untuk menjelajahi semua sumber. Jika itu terjadi dia akan didorong ke titik di mana dia tidak bisa kembali.
Apakah kau tahu betapa aku berharap kau tidak ada hubungannya dengan insiden Amara Brayaksa? Dan betapa aku sangat ingin percaya bahwa kau hanya kehilangan akal untuk sesaat? Tapi, setelah melihat betapa kerasnya kau mencoba untuk mencemarkan nama baik Alexa, aku sadar, aku tidak bisa lagi diam. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.